Jejaring penggerak ekosistem yang luas, kami memiliki program-program inovatif yang bisa meningkatkan skill dan network untuk mendukung entrepreneurs yang didistribusikan melalui lebih dari 70 hubs dan community partners kami yang tersebar di puluhan kota di Indonesia. Kumpul telah mengedukasi kami untuk menjadi ekosistem builder yang terbaik, serta exposure dan akses ke program-program nasional. Lebih dari 1.200 startup dan 400 kesempatan kerja telah terbentuk melalui program-program Kumpul sebagai bukti nyata kami dalam pemberdayaan ekosistem kewirausahaan. Helping us meeting the right mentors, the right network, and the right activities or programs. So thank you Kumpul and hoping to join your next programs and activities. Tidak hanya berhenti di situ, Kumpul juga turut membantu para talenta dan pelaku bisnis untuk semakin meningkatkan kualitas mereka melalui jaringan mentor kami. Partnering with Kumpul is one of the most effective ways for VC to be directly connected with the local startup ecosystem. Kumpul yakin, bersama kita bisa memberikan impact lebih besar bagi entrepreneurs dan menjadikan Indonesia yang lebih berdaya. ID Cloud House merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2015, bergerak di bidang web hosting dan infrastruktur cloud, yang membantu untuk mendigitalisasikan UMKM di Indonesia. Kami memberikan solusi mulai dari domain, hosting, server VPS, dan lainnya untuk kebutuhan dasar digitalisasi bisnis dan sudah dipercaya lebih dari 90.000 customer di Indonesia dan belahan dunia. Sebagai salah satu bentuk dukungan digitalisasi dari ID Cloud House, kami memberikan 15% keuntungan untuk dialokasikan ke berbagai program CSR seperti program Eka Bima yang memberikan website gratis untuk sekolah, program NGO Go Digital yang memberikan website gratis untuk yayasan, serta beberapa program UMKM Go Digital di Indonesia. Mari bergabung dengan ID Cloud House, one-stop platform to go digital untuk seluruh UMKM di Indonesia. ID Cloud House, terdepan, tercepat, dan terpercaya. Tahukah kamu, jauh sebelum semua orang mengenal apa itu Traveloka, Tokopedia, dan brand ternama lainnya, mereka membuat satu master plan paling penting yang menentukan keberlangsungan hidup mereka, yakni Marketing Master Plan.
Mereka memperhitungkan digital marketing sebagai elemen penting untuk memajukan brand, membuatnya jadi dikenal dan dipercaya publik, serta menentukan kapan menjadikan brandnya viral di khalayak ramai. Ini merupakan teknis besar yang juga dapat kamu lakukan dengan praktek digital marketing yang tepat. Mulailah dari sekarang. Tingkatkan pengetahuan bisnismu, kemampuan praktikalmu di era teknologi, dan kembangkan kemampuan soft skill. Sambut masa depan yang lebih cerah. Semua masyarakat Indonesia berhak untuk mendapat kualitas hidup yang sama. Dengan 56% penduduk berada di satu pulau, 44% penduduk lainnya memiliki keterbatasan akses. Kita percaya bahwa akses untuk meningkatkan diri harus merata. Dari kesenjangan ini, Kumpul hadir dengan visi untuk memberikan akses yang lebih merata untuk pemberdayaan kewirausahaan di seluruh Indonesia. Dengan jejaring penggerak ekosistem yang luas, kami memiliki program-program inovatif yang bisa meningkatkan skill dan network untuk mendukung entrepreneurs, yang didistribusikan melalui lebih dari 70 hubs dan community partners kami yang tersebar di puluhan kota di Indonesia. Kumpul telah mengedukasi kami untuk menjadi ekosistem builder yang terbaik, serta exposure dan akses ke program-program nasional. Lebih dari 1.200 startup dan 400 kesempatan kerja telah terbentuk melalui program-program Kumpul, sebagai bukti nyata kami dalam pemberdayaan ekosistem kewirausahaan. Helping us meeting the right mentors, the right network, and the right activities or programs. So thank you Kumpul and hoping to join your next programs and activities. Tidak hanya berhenti di situ, Kumpul juga turut membantu para talenta dan pelaku bisnis untuk semakin meningkatkan kualitas mereka melalui jaringan mentor kami. Partnering with Kumpul is one of the most effective ways for VC to be directly connected with the local startup ecosystem. Kumpul yakin, bersama kita bisa memberikan impact lebih besar bagi entrepreneurs dan menjadikan Indonesia yang lebih berdaya. ID Cloud House merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2015, bergerak di bidang web hosting dan infrastruktur cloud, yang membantu untuk mendigitalisasikan UMKM di Indonesia. Kami memberikan solusi mulai dari domain, hosting, server VPS, dan lainnya untuk kebutuhan dasar digitalisasi bisnis
dan sudah dipercaya lebih dari 90.000 customer di Indonesia dan belahan dunia. Sebagai salah satu bentuk dukungan digitalisasi dari ID Cloud House, kami memberikan 15% keuntungan untuk dialokasikan ke berbagai program CSR seperti program Eka Bima yang memberikan website gratis untuk sekolah, program NGO Go Digital yang memberikan website gratis untuk yayasan, serta beberapa program UMKM Go Digital di Indonesia. Mari bergabung dengan ID Cloud House, one-stop platform to go digital untuk seluruh UMKM di Indonesia. ID Cloud House, terdepan, tercepat, dan terpercaya. Tahukah kamu, jauh sebelum semua orang mengenal apa itu Traveloka, Tokopedia, dan brand ternama lainnya, mereka membuat satu master plan paling penting yang menentukan keberlangsungan hidup mereka, yakni Marketing Master Plan. Mereka memperhitungkan digital marketing sebagai elemen penting untuk memajukan brand, membuatnya jadi dikenal dan dipercaya publik, serta menentukan kapan menjadikan brandnya viral di khalayak ramai. Ini merupakan teknis besar yang juga dapat kamu lakukan dengan praktek digital marketing yang tepat. Mulailah dari sekarang. Tingkatkan pengetahuan bisnismu, kemampuan praktikalmu di era teknologi, dan kembangkan kemampuan soft skill. Sambut masa depan yang lebih cerah. Semua masyarakat Indonesia berhak untuk mendapat kualitas hidup yang sama. Dengan 56% penduduk berada di satu pulau, 44% penduduk lainnya memiliki keterbatasan akses. Kita percaya bahwa akses untuk meningkatkan diri harus merata. Dari kesenjangan ini, Kumpul hadir dengan visi untuk memberikan akses yang lebih merata untuk pemberdayaan kewirausahaan di seluruh Indonesia. Dengan jejaring penggerak ekosistem yang luas, kami memiliki program-program inovatif yang bisa meningkatkan skill dan network untuk mendukung entrepreneurs, yang didistribusikan melalui lebih dari 70 hubs dan community partners kami yang tersebar di puluhan kota di Indonesia. Kumpul telah mengedukasi kami untuk menjadi ekosistem builder yang terbaik, serta exposure dan akses ke program-program nasional. Lebih dari 1.200 startup dan 400 kesempatan kerja telah terbentuk melalui program-program Kumpul, sebagai bukti nyata kami dalam pemberdayaan ekosistem kewirausahaan. Helping us meeting the right mentors, the right network, and the right activities or programs. So thank you Kumpul and hoping to join your next programs and activities. Tidak hanya berhenti di situ, Kumpul juga turut membantu para talenta dan pelaku bisnis untuk semakin meningkatkan kualitas mereka melalui jaringan mentor kami. Partnering with Kumpul is one of the most effective ways for VC to be directly connected with the local startup ecosystem. Kumpul yakin, bersama kita bisa memberikan impact lebih besar bagi entrepreneurs dan menjadikan Indonesia yang lebih berdaya.
ID Cloud House merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2015, bergerak di bidang web hosting dan infrastruktur cloud yang membantu untuk mendigitalisasikan UMKM di Indonesia. Kami memberikan solusi mulai dari domain, hosting, server VPS, dan lainnya untuk kebutuhan dasar digitalisasi bisnis dan sudah dipercaya lebih dari 90.000 customer di Indonesia dan belahan dunia. Sebagai salah satu bentuk dukungan digitalisasi dari ID Cloud House, kami memberikan 15% keuntungan untuk dialokasikan ke berbagai program CSR seperti program Eka Bima yang memberikan website gratis untuk sekolah, program NGO Go Digital yang memberikan website gratis untuk yayasan, serta beberapa program UMKM Go Digital di Indonesia. Mari bergabung dengan ID Cloud House, one-stop platform to go digital untuk seluruh UMKM di Indonesia. ID Cloud House, terdepan, tercepat, dan terpercaya. Tahukah kamu, jauh sebelum semua orang mengenal apa itu Traveloka, Tokopedia, dan brand ternama lainnya, mereka membuat satu master plan paling penting yang menentukan keberlangsungan hidup mereka, yakni Marketing Master Plan. Mereka memperhitungkan digital marketing sebagai elemen penting untuk memajukan brand, membuatnya jadi dikenal dan dipercaya publik, serta menentukan kapan menjadikan brandnya viral di khalayak ramai. Ini merupakan teknis besar yang juga dapat kamu lakukan dengan praktek digital marketing yang tepat. Mulailah dari sekarang. Tingkatkan pengetahuan bisnismu, kemampuan praktikalmu di era teknologi, dan kembangkan kemampuan soft skill. Sambut masa depan yang lebih cerah. Semua masyarakat Indonesia berhak untuk mendapat kualitas hidup yang sama. Dengan 56% penduduk berada di satu pulau, 44% penduduk lainnya memiliki keterbatasan akses. Kita percaya bahwa akses untuk meningkatkan diri harus merata. Dari kesenjangan ini, Kumpul hadir dengan visi untuk memberikan akses yang lebih merata untuk pemberdayaan kewirausahaan di seluruh Indonesia. Dengan jejaring penggerak ekosistem yang luas, kami memiliki program-program inovatif yang bisa meningkatkan skill dan network untuk mendukung entrepreneurs, yang didistribusikan melalui lebih dari 70 hubs dan community partners kami yang tersebar di puluhan kota di Indonesia. Kumpul telah mengedukasi kami untuk menjadi ekosistem builder yang terbaik, serta exposure dan akses ke program-program nasional. Lebih dari 1.200 startup dan 400 kesempatan kerja telah terbentuk melalui program-program Kumpul sebagai bukti nyata kami dalam pemberdayaan ekosistem kewirausahaan. Helping us meeting the right mentors, the right network, and the right activities or programs. So thank you Kumpul and hoping to join your next programs and activities. Tidak hanya berhenti di situ, Kumpul juga turut membantu para talenta dan pelaku bisnis untuk semakin meningkatkan kualitas mereka melalui jaringan mentor kami. Partnering with Kumpul is one of the most effective ways for VC to be directly connected with the local startup ecosystem. Kumpul yakin, bersama kita bisa memberikan impact lebih besar bagi entrepreneurs dan menjadikan Indonesia yang lebih berdaya.
ID Cloud House merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2015, bergerak di bidang web hosting dan infrastruktur cloud yang membantu untuk mendigitalisasikan UMKM di Indonesia. Kami memberikan solusi Halo teman-teman semuanya yang sudah gabung di YouTube maupun di Zoom. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman malam hari ini? Nah, aku harap sehat selalu ya, walaupun pandemi belum usai, kita harus tetap semangat dan sehat selalu, serta selalu menerapkan protokol kesehatan dalam melawan pandemi. Nah, sambil kita menunggu antusias teman-teman, aku perkenalkan diri dulu ya. Aku Karisa Utami, selaku tim dari WDP akan memoderatori acara pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini temanya yaitu strategi marketing TikTok untuk meningkatkan penjualan bisnis online. Nah, teman-teman, aku mau tanya nih sebelumnya, gimana kegiatan teman-teman pada hari Senin kali ini, teman-teman? Mungkin bisa ini teman-teman sharing nih gimana kegiatan pada hari Senin. Suara aku kecil. Oke, teman-teman udah masuk belum suara aku? Udah jelas belum? Teman-teman, suara aku udah jelas belum ya? Oke teman-teman, mungkin bisa sharing nih teman-teman gimana kegiatan hari Senin kalian di kolom komentar. Jelas tadi masih kecil, oke. Mungkin ini kali ya. Mungkin teman-teman juga bisa nih untuk sambil mulai acaranya, aku mau tahu dong kegiatan kalian di hari Senin ini gimana. Lancar-lancar, keren banget. Nah, aku juga mau ini sharing juga kalau kegiatan aku juga hari ini lancar banget, alhamdulillah. Dan aku juga salut banget sama kalian yang udah nyiapin waktunya untuk ikut acara pada malam hari ini dengan topik strategi marketing TikTok untuk meningkatkan penjualan bisnis. Nah, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas antusias kalian dalam bergabung bersama kami di acara 30 Day Challenge Digital Marketing. Oke teman-teman, pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih lagi kepada para mentor dan juga para sponsor pada malam hari ini. Yang pertama ada Wall Street Devo, terus Bayarin, dan sponsor dari ID Cloud Host, terus Kirim.email, Kumpul, serta Mass Motion Indonesia. Kemudian ada UTAS dan Semigata Web. Nah, kemudian pada malam hari ini juga aku mau memperkenalkan diri aku juga. Perkenalkan, aku Karisa Utami. Kalian bisa panggil aku Karisa. Pada malam hari ini aku akan memoderatori acara ini. Teman-teman, suara aku masih kecil nggak ya? Oke, mungkin suara aku masih belum jelas ya.
sedih banget. Sudah kan? Oke, teman-teman, tadi aku udah perkenalkan diri aku, terus aku juga mau ngajak ngobrol nih, tadi juga ada yang mau kasih motivasi. Mungkin aku mau ngobrol dulu nih sama Kak Sabina, kegiatannya gimana sampai Kakak mau minta motivasi nih. Oke, Kak Sabina mungkin mau sharing-sharing nih Kak malam hari ini dengan kegiatan Kakak di hari Senin. Boleh Kak Sabina open mic-nya Kak? Oke Kak, tadi cuman sibuk kuliah aja gitu, tugas kayak jenuh aja gitu, butuh motivasi. Nah, kira-kira Kakak nyempatin waktu untuk ikut acara malam hari ini, tujuan Kakak nih selain untuk meningkatkan bisnis Kakak mungkin bisa sharing-sharing bisnis apa nih yang lagi Kakak giatin buat biar tahu nih cara gimana buat meningkatkan bisnis Kakak, sehingga Kakak mau nih ngikutin acara malam hari ini, nyempatin waktunya. Gimana ya Kak? Bingung juga sih. Ya masih ikut-ikutan juga gitu. Apa ya Kak? Bingung Ya, juga. apa-apa. Sebelumnya semangat ya Kak buat hari ini dan seterusnya. Oke, siap Kak. Makasih. Terima kasih sekali Kak. Nah, teman-teman, aku juga mau ngobrol lagi nih sama kalian. Aku juga mau ngobrol lagi nih sama kalian. Mungkin dari teman-teman, kira-kira untuk mengikuti acara pada malam hari ini, bisnis apa yang sedang kalian jalani untuk meningkatkan bisnis kalian? Mungkin dari Kak Alvina nih, mungkin Kak Alvina bisa sharing-sharing Kak. Halo Kak Alvina. Oke Kak Alvina belum ada ya. Mungkin Kak Fani Kak bisa di sharing session untuk sharing nih kenapa mau nyepatin waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Oke, Kak Fani nggak bisa open mic. Mungkin Kak Resti. Ini baru bisa open mic. Oke, Kak Fani. Mungkin Kak Fani bisa sharing nih Kak, kenapa Kakak mau ikut nyempatin waktu. Lagi mau kembangin bisnis aja sih. Lagi stuck, jadi pengen cari ilmu baru aja gitu. Oke, keren. Nah, mengingat juga pematerinya sudah hadir pada malam hari ini, baik teman-teman, aku juga mau ngenalin pemateri kita pada malam hari ini. Aku mau ngingetin kembali bahwa tema acara pada malam hari ini adalah strategi marketing TikTok untuk meningkatkan penjualan bisnis online yang akan dibawakan oleh Kak Muhammad Fikri selaku founder sekolah CEO Global. Dan untuk acaranya aku persilakan untuk Kak Fikri memaparkan materi tersebut. Terima kasih Kak. Oke, cek. Yang bisa dengar suara saya boleh ketik angka 1 di kolom chat. Saya sambil lihat nih antusiasnya teman-teman Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Oke. Gimana, udah ramai belum Mbak Karisa ya kolom chatnya? Sudah Kak, sudah ramai di 35 orang. Ramai ya, satu ya. Oke, luar biasa. Siap, terima kasih banyak. Nah, selamat malam
saya izin untuk menyampaikan salam kebahagiaan, salam cinta, sampai sayang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Agung Prasetyo, selaku inisiator, penggagas juga dari 30 Day Challenge Digital Marketing untuk membantu UMKM Go Digital. Luar biasa banget, niat yang sangat mulia. Kita doakan untuk Mas Agung dan juga keluarga selalu diberikan keberlimpahan, kesehatan, keberkahan, dunia maupun akhiratnya. Dan juga nggak lupa nih untuk moderator kita ya pada malam hari ini, Mbak Karisa Utami, luar biasa banget. Malam ini menemani saya dan juga Bapak Ibu dan juga teman-teman yang mungkin hari ini kita akan belajar bareng-bareng gitu ya. Siap. Nanti Mbak Karisa kalau misalnya saya kelebihan waktu atau nanti ngingetin lewat private chat aja ya di kolom Zoom. Baik, Kak. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya izin share screen ya. Oke, sebentar. Nah, teman-teman semuanya, halo, selamat malam. Saya izin memperkenalkan kembali, nama saya Fikri. Jadi, saya juga masih mahasiswa, gitu ya. Masih muda lah, gitu. Dan saya izin sharing untuk mungkin ada yang lebih senior dibandingkan saya umurnya, nggak apa-apa. Itu cuma umur, cuma angka. Tapi gimana cara kita istilahnya menyikapi potensi yang istilahnya sudah Tuhan titipkan kepada kita. Ya betul Mas Alif, memang belum di-share screen. Oke, kita prolog dulu ya, kenalan-kenalan dulu ya. Memang belum muncul Mas Alif. Siap, dan alhamdulillah teman-teman semuanya, karena malam hari ini saya diamanahkan, saya ditugaskan gitu ya oleh Mas Agung dan juga panitia dari 30 Days Challenge Digital Marketing, itu saya sharing katanya mengenai TikTok marketing. Nah, ini suatu hal yang menarik sih buat saya khususnya juga, apalagi saya sebagai generasi Z yang notabene-nya semuanya hari ini itu pasti pakai teknologi dan juga internet. Nggak terlepas gitu. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya pasti punya HP kan? Gitu kan? Pasti punya laptop, minimal satu di rumah gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita mengoptimalkan hal-hal tersebut yang sudah Tuhan titipkan, itu benar-benar kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Apalagi untuk teman-teman di sini semuanya pelaku usaha, wah juga business owner atau small business owner atau UMKM, apapun itu namanya, kita sama-sama gimana caranya bangkit dari keterpurukan katanya, keterpurukan dari pandemi ini. Nah, salah satunya mungkin teman-teman semuanya nggak asing dengan istilah aplikasi TikTok. Nah, saya izin share screen. Nah, sebelum saya share screen, saya pengen cek lagi yang sudah siap menyimak sharing pada malam hari ini, boleh katakan siap di kolom chat nih. 87 orang yang hadir. Mana? Coba saya pengen lihat dulu yang sudah siap, ketik siap dulu di kolom chat. Siap. Oke, luar biasa. Sikat juga ada. Siap, terima kasih. Langsung saya share screen ya, teman-teman semuanya. Oke. Sebentar, semoga ini ya. Oke, teman-teman semuanya. Judulnya sebenarnya saya buat sendiri sih, gitu kan, ngide gitu sebenarnya. Cuman memang nggak jauh beda sih apa yang disampaikan di poster gitu ya, gimana caranya kita mengoptimalkan aplikasi media sosial TikTok itu untuk meningkatkan sales atau penjualan di bisnis online kita. Ya enggak teman-teman semuanya. Dan di poster juga ada istilahnya, ada free voucher nih, kelas UMKM untuk naik kelas. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu, para business owner, small business owner semuanya yang pada malam hari ini hadir, itu nanti di akhir, tolong ingatkan saya ya, untuk dapat vouchernya, jadi ikutin dari awal sampai akhir, dan pastikan responsif. Jadi ketika saya tanya, teman-teman Bapak Ibu semuanya tanya. Gitu. Apalagi mungkin dia ada question and answer session, jadi silahkan bertanya gitu ya. Karena teman-teman semuanya, ternyata di TikTok pun kita bisa viral gitu. Dan kita juga bisa jualan. Nah, oke, sebelum lanjut ke sana, saya pengen tanya dulu untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya, apa yang terpikirkan setelah mendengar kata TikTok? Silahkan tulis di kolom percakapan, di kolom chat di bawah. Coba, hampir 100 orang nih yang hadir. Kira-kira apa sih kalau misalnya dengar kata TikTok tuh yang terbayangnya apa sih?
Boleh nggak diketik di kolom chat? Saya sambil baca. Video, dance, unik, video viral, video powerful, joget-joget, tips and trick, FYP, musik unik, Bowo dan Cimoy, oke. FYP, menyalurkan kreativitas, Bowo Alpenliber, ilmu semua, oke. Siap, terima kasih. Kan ini saya makin semangat nih, gara-gara teman-teman Bapak Ibu semuanya pada komen ya. Jadi, walaupun kita berjarak, tapi saya ngerasanya nggak sendirian gitu ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah merespons pertanyaan saya. Oke. Lalu selanjutnya, jadi teman-teman semuanya hari ini Bapak Ibu gitu ya, bahwa ternyata di TikTok itu nggak cuman joget-joget. Mungkin ketika tahun 2018 ada suhunya TikTok gitu ya, atau misalnya bebuyutnya, atau mungkin nenek moyang dan kakek moyangnya TikTok adalah katanya Bowo dan juga Cimoy kayak gitu kan. Mereka adalah dua legendaris yang istilahnya memang konten TikToknya itu dance atau joget-joget. Apakah itu salah? Enggak, teman-teman. Semua juga pilihan, termasuk juga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, gimana cara kita bisa mengoptimalkan TikTok untuk bisnis kita. Nah, apakah itu salah juga? Tentu tidak. Gitu ya. Nah, sebenarnya gimana sih maksudnya niche konten TikTok? Niche itu semacam sih jenis-jenis gitu ya, bahasa kitanya gitu. Ini kalau dalam bahasa bisnis itu niche konten TikTok. Jadi sekarang mungkin ada yang belum download TikTok atau mungkin ada yang sudah pun, yang belum nih saya pengen mengajak Bapak Ibu dan juga teman-teman lihat dulu nih. Sebenarnya TikTok tuh nggak cuma satu niche aja, nggak cuma joget-joget aja. Kayak dulu gitu ya. Bahkan sampai sempat mau diblokir, bahkan sudah pernah diblokir ya sama Kominfo, tapi akhirnya Kominfo juga punya akunnya, bahkan sampai verified di TikTok gitu. Nah, ada apa aja? Ada bisnis. Nah, yang mungkin ini nanti akan kita banyak singgung ya pada malam hari ini gitu. Apalagi kan kita sebagai pemilik UMKM gitu kan, sebagai leadernya gimana cara kita bisa mengoptimasi sosial media, khususnya TikTok pada malam hari ini, itu kita bisa naikin sales dan juga gimana cara kita bisa buat konten yang viral. Yang selanjutnya ada konten agama, sains, review buku, fotografi, pelajaran sekolah, teknologi, online game, dan sebenarnya banyak banget. Jadi saya nggak bisa nyebutin satu persatu karena juga singkat waktunya, ya. Cuman yang akan kita fokuskan pada sekarang adalah tentang bisnis. Oke. Lalu selanjutnya, bisnis di TikTok, wah, nggak boleh gitu kan. TikTok cuma buat have fun aja katanya. Nah, ini sebenarnya teman-teman mindset yang lama. Nah, mindset yang baru adalah TikTok hari ini ada sebuah platform di mana kita bisa menemukan apa saja ya, apa yang kita cari. Gitu. Ketika teman-teman misalnya tiap harinya ngeliat konten kucing, nge-like konten kucing, ngomen konten kucing, nge-save konten kucing, semuanya video di FYP atau di beranda TikTok teman-teman pasti kucing semua. Gitu ya. Kalau teman-teman misalnya nyari konten tentang tips and trick bisnis ekspor impor misalnya, ya udah itu pasti keluarnya adalah konten-konten edukatif. Atau kalau misalnya teman-teman sering berinteraksi, nge-engage sama teman-teman kreator gitu yang sering joget-joget, ya berarti nanti FYP-nya isinya joget-joget. Nah, bisa kelihatan, jadi kita tuh orang yang kayak gitu sebenarnya bisa kelihatan dari TikTok kita FYP-nya kayak gimana. Gitu kan teman-teman bisa lihat sendiri lah gitu kayak gimana. Oke. Ini cuman kiasan aja ya, nggak boleh TikTok cuma buat have fun. Jadi sebenarnya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, bisnis TikTok itu boleh dan bahkan sangat dianjurkan. Oleh siapa? Nanti akan kita bahas. Lalu selanjutnya. Oke, saya harus nge-mute dulu. Ternyata tadi langsung nge-play ya, satu persatu. Jadi teman-teman semuanya, bahwa ternyata TikTok itu cuma sebuah platform. Sama halnya dengan Instagram atau juga YouTube, teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman, Bapak Ibu semuanya mau menggunakan TikTok sebagai platform untuk sharing ilmu, insight, pengalaman, cerita apapun itu boleh nggak? Boleh banget.
gitu. Karena apa? Saya coba style satu ya. Ini mungkin contoh satu video yang storytelling gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu semuanya melihat gitu ya, si konten yang pertama ini, kalian mau bisnis tapi bingung bisnis apa, dan background itu berkaitan dengan lagi apa tadi lagunya Raffi Ahmad sama Nagita Slavina ya, itu kan relate ya kalimatnya, lirik lagunya gitu. Buat apalah susah cari kesana kesini, kan dalam artian itu tuh kalian tuh lagi bingung ngapain bisnis apa sih gitu kan, ya udah bisnis ini aja, tas gitu. Itu saking kayak orang bisa mengemas konten seperti itu loh, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Itu ya karena berkreasi gitu. Kita lihat yang kedua ya, semoga jelas ya. Dengan rebahan, begini caranya, kalau kalian mau dapat penghasilan 10 juta per bulan, kalian bagi 10 juta dalam 30 hari. Jadi kurang lebih kalian perharinya harus dapat keuntungan sebesar 350.000. Misal kalian mau jual hijab, biasanya keuntungannya 7 sampai 10. Oke, saya singkat aja ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi intinya kita di TikTok itu kalau ada yang malu kan untuk showing off our face gitu ya. Malu untuk nunjukin muka siapa sih lu gitu kan, banyak orang nggak kenal juga lagi ya udah kalau misalnya cuman footage kayak video-video lagi ngepacking misalnya, lagi ngirim ke JNE misalnya, atau mungkin lagi produksi apa dan sebagainya, itu bisa dijadiin alur video gitu loh, alur video nanti buat jadi konten TikTok. Ada juga nih yang konten yang kedua cuman tulis-tulisan doang padahal, dan itu bisa FYP atau bahkan bisa viral, nge-boom, bahkan sampai puluhan, ratusan, bahkan jutaan views gitu. Terus ini yang konten saya sebenarnya dulu ya. Kamu yang juga programming atau desain grafis atau online marketing, ini jual jasanya. Sekarang banyak orang yang butuh orang IT. Nah, buat kamu yang punya skill menjual, coba deh bikin. Oke, saya singkat lagi. Jadi konten yang ketiga ini sebenarnya lebih ke kayak explaining ya, menjelaskan dan juga pakai ada visualisasinya di belakang. Oh ini berbagi ilmu, oh background-nya adalah buku gitu kan. Terus ada tulisannya berbagi ilmu. Oh, jadi kita kalau misalnya berbisnis itu juga kita bisa menjual jasa, bisa menjual informasi gitu loh. Nah itu bisa kita relatein atau kita bisa kaitkan dengan kita sharing, dan itu fitur-fiturnya ada juga di TikTok semuanya. Oke. Nah, lalu ini mungkin yang keempat. Ini ya supaya dagangan kamu laku keras. Jangan upload foto produk terus, ngeselin tahu, bahkan kesannya malah nyampah. Tapi coba kamu pakai strategi 3S, sharing baru selling. Jadi kamu cerita dulu tuh mengenai produk kamu seperti apa, gak melulu tentang jualan. So, itu tips dari saya, semoga membantu. Kalau ada yang mau tips lainnya, komen ya. Oke, nah, teman semuanya Bapak Tips Ibu. jualan di story gitu. WA. Jadi kayak kita mainin fitur-fitur yang di TikTok yang udah ada gitu loh. Dan sebenarnya sederhana sih, kalau kita udah mainin itu pasti bisa dan gampang banget. Tinggal kita mau belajarnya aja. Untuk nanti bikin brainstorming kontennya gimana, Mas gitu kan. Oke, nanti kita juga bahas untuk strategi pembuatan. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Nah, terus kenapa sih kita harus pakai aplikasi TikTok? Ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Analisis aplikasi TikTok ini source-nya juga langsung dari Oberlo. Oberlo itu adalah salah satu platform atau juga website, situs yang memang suka ngejelasin tentang aplikasi-aplikasi platform social media, perkembangannya, eksistensinya seperti apa gitu. Bahwa ternyata aplikasi TikTok di 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini gitu ya, itu sudah nembus 800 juta user aktif. Dan mereka itu menghabiskan waktunya satu hari itu 52 menit. Lalu 40% pengguna di seluruh dunia rata-rata itu umurnya 16 sampai 24 tahun. Dan juga sekarang TikTok udah tersedia di 155 negara. Dan yang pentingnya ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya harus kita tahu adalah orang Indonesia rata-rata per hari menonton 100 video. Jadi nggak kerasa tuh, biasanya nanti kita kan kalau udah buka TikTok tuh kecanduan ya. Scroll lagi terus. Nah itu tuh sebenarnya TikTok tuh ada calculate-nya gitu, kayak mengkalkulasikan bahwa
bahwa kita tuh rata-rata pasti menonton 100 video dalam satu hari. Gitu. Nggak langsung 100, ada juga mungkin yang paginya 10, nanti siangnya berapa. Tapi kalau total dalam satu hari itu bisa nyampe 100. Rata-rata gitu ya. Jadi teman-teman kenapa harus pakai TikTok? Ya bisa dilihat di sini analisa penggunanya, berapa lamanya mereka menggunakan TikTok. Artinya apa? Ini market. Ini pasar yang luas banget. Makanya teman-teman para UMKM harus go digital. Ini inisiasi yang luar biasa banget dari Mas Agung gitu ya. Untuk gimana caranya UMKM juga tetap bisa produktif di masa pandemi. Kita nggak cuma nunggu customer datang, tapi gimana caranya kita bisa menjaring customer. Nah, itu mindset yang baru ya untuk para pelaku UMKM saat ini. Lalu, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya, nah, pikirkan ulang, rethink. Pengguna TikTok saat ini, 3 dari 4 sudah bekerja. 3 dari 5 sudah menikah, 3 dari 5 sudah menjadi orang tua. Artinya, teman-teman Bapak Ibu semuanya, ketika kalian membuka TikTok, itu teman-teman semuanya, apa coba, bukan cuma bocil. Bocil tuh bocah cilik gitu ya. Jadi bukan cuma kayak anak-anak SD SMP gitu yang buka-buka TikTok, enggak. Faktanya ini, dan ini sumbernya juga sama. Dari TikTok for Business yang tadi Orbelo juga, dan ini valid teman-teman. TikTok sampai benar-benar menganalisa penggunanya seperti apa, siapa saja mereka. Karena kan kita juga ketika masukin akun TikTok tuh pakai Gmail. Nah, itu Gmail juga terintegrasi sama data-data kita. Artinya TikTok tahu gitu. Sampai tahu gitu. Jadi artinya berarti 75% itu pengguna TikTok udah menikah dan juga udah pada punya anak gitu loh. Artinya kalau teman-teman ada yang jualan makanan apa, tas apa misalnya, atau produk apa misalnya, para teman-teman Bapak Ibu UMKM semuanya yang di sini hadir, itu bisa nggak jualan? Bisa atau bisa banget kira-kira? Bisa banget bahkan. Nah, gimana caranya nanti untuk FYP, caranya viral, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, kita lanjutkan. Nah, 3 tipe konten powerful. Jadi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya, saya pengennya harusnya ingetin dari awal ya. Jadi semuanya nyatet ya. Saya kepengennya nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman nggak minta materinya, atau mungkin di YouTube juga udah ada ya. Jadi harapannya hari ini benar-benar bisa diikat gitu ilmunya. Atau sharing apa yang saya sampaikan ini benar-benar langsung ditulis, habis itu nanti coba praktikin langsung. Karena kalau misalnya teori aja, wah, nggak bakal ngaruh, nggak bakal bikin viral, nggak bakal bikin naik sales. Nah, makanya setelah ilmunya diikat, langsung praktek besok juga. Gitu. Jadi silahkan ditulis atau screenshot juga boleh banget. Nah, 3 tipe konten powerful di sini maksudnya gimana sih, Mas Fikri gitu kan? Jadi di TikTok saat ini tuh teman-teman Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, bahwa ternyata konten edukasi itu adalah konten yang sering nendang gitu ya, nendang di TikTok. Kenapa nendang? Saya bilang kayak gitu gara-gara memang dulunya TikTok identik dengan joget-joget. Makanya TikTok sekarang berusaha, bahkan sampai sekarang tuh berusaha untuk menyingkirkan bahwa labeling terhadap TikTok itu joget-joget. Makanya ada konten edukasi. Edukasi ada apa aja? Edukasi bisnis bisa, edukasi literasi finansial bisa, edukasi tentang usaha mikro kecil bisa, nggak bisa. Edukasi apapun itu sebenarnya, nggak cuma tentang ekonomi dan juga bisnis. Gitu. Makanya TikTok itu nge-push konten-konten edukasi. Gitu ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Lalu yang kedua ada konten trending. Konten trending ini biasanya itu dibuat sama kayak kerjasamanya TikTok sama misalnya brand-brand tertentu, itu kan biasanya suka ada kan, misalnya sama Shopee, Lazada, dan kawan-kawannya gitu ya. Itu kan biasanya ketika mereka, kayak contoh kemarin tanggal 9 gitu kan, itu kan juga pasti Shopee itu gencar, Lazada itu juga gencar, Tokopedia juga gencar untuk apa? Promosi di TikTok. Gitu. Dan itu mereka juga bahkan sampai bikin desainer lagi. Koreo untuk dance-nya
Terus itu mungkin bikin trending gimana caranya supaya nge-boom gitu, bisa viral gitu. Kayak istilahnya mungkin kalau teman-teman Bapak Ibu semuanya tahu ini ya, Arif Muhammad itu kan gerakan-gerakan dia yang terakhir mungkin kayak ikoi-ikoyan dan sebagainya, itu kan suatu hal yang bikin trending, ya nggak? Nah, itulah yang gimana cara kita mikir para pemilik UMKM saat ini, gimana cara kita bisa buat produk kita, bisnis kita itu bisa go internasional, go digital, dan go trending. Gitu. Terus yang ketiga, ada konten personal. Nah, konten personal ini mungkin lebih ke menceritakan siapa diri kita gitu ya. Karena mungkin ada orang yang ngelihat, dia jualan misalnya keripik gitu kan. Jualan keripik, terus nontonin produksinya, packagingnya, terus itu juga mungkin cara pengolahan dan sebagainya. Tapi kan ada orang yang kepo, siapa sih yang jualannya? Apakah itu anak muda, orang tua, kah umur berapa? Emang dia lagi kuliah misalnya atau kapan dan sebagainya. Nah, itu bisa apa istilahnya? Bisa kita tahu. Nah, algoritma TikTok. Oke, siap. Ini powerful. Saya bahasnya mengenai organik ya. Karena kalau misalnya TikTok advertisement itu bukan saya ranahnya gitu, dan saya pengennya teman-teman gimana caranya kita bisa memanfaatkan, optimalkan model yang seefisien mungkin ya. Lagian juga TikTok kita cuma modal kuota doang. Karena kalau misalnya TikTok advertisement itu biasanya pakai ya ada uang yang harus dibakar gitu ya, atau ada modalnya gitu loh. Nah, sekarang kita bahas yang gratisan aja dulu, dan itu pun gratisan. Powerful banget. Kenapa saya bilang powerful? Karena saya ngalamin sehari bisa nyampe ribuan gitu yang follow akun TikTok saya. Bahkan teman saya kemarin, nanti saya juga cerita deh ya, sampai puluhan ribu orang bisa follow. Nah, ini silahkan difoto, di screenshot. Jadi teman-teman semuanya, inilah TikTok Content Flow. Nah, TikTok Content Flow ini, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, ada alurnya ternyata kalau kita pengen FYP. FYP itu apa sih Mas Fikri? FYP itu jadi gimana caranya video kita bisa ditonton oleh orang banyak. Wah, bisa nyampe puluhan ribu, bisa nyampe jutaan gitu kan. Nah, gimana emang flow-nya, alurnya Mas Fikri? Yang pertama, ketika Bapak Ibu dan juga teman-teman pelaku UMKM di sini nge-post video, itu nanti kan ada initial push dari TikTok. Dalam artian dicek dulu nih ke 50 sampai 100 orang pertama, apakah tertarik gak nih viewersnya untuk memberikan likes, comment, share gitu kan. Dulu dilihat nih ratingnya gimana. Jadi sebenarnya ada skornya teman-teman. Kalau kita pengen bikin konten viral buat jualan kita, itu kita lihat dulu like-nya berapa. Like itu skornya 1, komen itu skornya 2, shares atau save itu kontennya 3, ya nilainya 3, watch time itu dalam artian ini ya, berapa lama nontonnya, lalu juga rewatch itu adalah diulang atau enggak nih videonya, itu nilainya 5. Makanya kalau misalnya teman-teman pengen FYP videonya, bikinlah orang yang bikin mereka tuh bisa like konten kita, komen konten kita, bahkan save konten kita, bahkan berulang-ulang kali untuk apa? Menonton video kita. Itu bisa bikin FYP. Dan itu terus, bahkan kenapa sampai bisa 1 juta satu hari, itu bisa banget viewersnya. Itu tanpa modal, dan itu organik, dan itu bisa nembus banget sales. Teman saya, dia jualan keripik kaca, dan itu kayak, wah luar biasa banget. Nggak modal Facebook Ads loh, tapi langsung free gitu loh dari TikTok. Lu tinggal post video aja, bikin konten yang kreatif gitu. Dan dia juga UMKM. Oke, ini contohnya kalau teman-teman nanti ngerasain ya, di follow banyak orang, di like berapa ratus orang, di komen berapa ribu orang, di tag, bahkan satu hari itu temanku bisa nyampe 9 juta viewers. Karena apa? Karena kontennya powerful, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke. Dan ini semua orang bisa nggak? Bisa. Tanpa terkecuali. Mereka, teman-teman saya aja yang dia nggak tahu gimana sih caranya buat konten ini, itu karena udah jam terbang, sering buat konten. Kontennya relate sama bisnisnya buat jualan.
dibikin cerita story-nya, jadi nggak ada hard selling. Misalnya saya jualan HP iPhone ya, misalnya gitu. Nggak gitu teman-teman, tapi ada caranya. Gimana cara kita mendeliver message, menyampaikan pesan kepada audiens, kepada viewers, ini loh, sebenarnya kita lagi jualan ini sebenarnya gitu ya. Tapi sebenarnya kita kemas dengan cerita gitu kan, atau pakai endorsement lucu-lucuan, atau misalnya endorsementnya agak serius, tapi tiba-tiba ada produk kita. Nah itu bisa nggak? Bisa. Gitu. Ya, jadi saya doain Bapak Ibu dan juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini juga merasakan gitu ya. Videonya FYP masuk ke beranda sampai juta orang, dan juga sales penjualan produk-produk Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini tembus sebulan mau berapa tuh? Berapa ribu pieces mungkin, atau unit yang terjual nantinya ke halayak umum. Gitu ya. Makanya inilah pentingnya belajar gitu. Oke, kita lanjut ya. Mbak Karista, kalau misalnya udah sesi Q&A kasih tahu aja ya Mbak. Khawatirnya saya udah ini. Oke, baik Kak. Oke, nah langsung aja nih. Jadi teman-teman, nah Bapak Ibu semuanya, ini tipsnya nih. Ini yang sudah saya lakukan juga, dan saya juga punya mentor TikTok gitu ya. Mentor yang memang dia juga bergerak di TikTok, dan dia memang kontennya sampai jutaan views gitu. Dan ini dia rahasianya, silahkan di screenshot ya. Jadi gimana cara kita videonya, kita bermodalkan video konten untuk jualan, tapi soft selling, cerita ke orang, ke viewers kita, tapi kita bisa tembus sampai puluhan ribu aja, ribuan aja udah luar biasa. Puluhan ribu aja juga udah luar biasa. Sampai ratusan ribu itu bahkan keren banget. Bahkan kalau sampai jutaan, wah luar biasa. Itu pasti sales-nya naik banget. Nah, teman-teman, Bapak, Ibu semuanya, yang pertama adalah gunakan musik atau suara yang sedang hits di beranda atau FYP. Jadi contoh kalau sekarang lagi hits lagunya Caleb ya, It's Only Me. Maybe not yours and you're not mine. Nah itu kan, nah itu kira-kira bisa nggak ya kalau kita cocokin gitu, relatein, atau kira-kira ada nyambung nggak nih sama bisnis kita? Back sound-nya ini, kayak contoh tadi lagunya Nagita Slavina sama Raffi Ahmad. Buat apalah susah cari kesana ke sini. Oh, kalau kalian lagi bingung cari bisnis apa, ya udah join aja sama kita. Gitu. Nah, jadi kita cari nih kesamaannya, irisannya. Ini lagu ini cocoknya kira-kira konten apa nih? Kita bikin gitu. Gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, terus yang kedua adalah menduetkan atau men-stitch video orang lain. Contoh apa ya? Jadi dulu juga ada yang pernah ini, misalnya ada yang promosi tentang orang luar negeri tentang klorofil gitu ya. Nah tiba-tiba misalnya ada yang nge-stitch jadi kayak ngemotong videonya, habis itu langsung ke video kita gitu ya. Asalnya video orang lain langsung ke video kita. Nah yang asalnya dari penjelasan video klorofil tadi tiba-tiba langsung ke video kita. Nah video kita itu langsung kayak mau membantah misalnya, kita mau ikut jualan, itu bisa nggak? Bisa banget. Asal kreatifnya kita aja gimana. Itu bisa kalau misalnya si fitur stitch dan juga duetnya di on-in ya. Kalau misalnya nggak di on-in nggak bakal bisa dilakukan ya nomor 2 ini. Gitu. Lalu emang kenapa kok bisa FYP? Jadi gini teman-teman Bapak Ibu semuanya. Contoh ketika kita men-stitch video yang video sebelumnya itu adalah sudah 1 juta views gitu kan. Nah, nanti ketika kita udah stitch video itu, si viewers atau orang-orang yang sudah menonton video sebelumnya, itu bisa pindah, bahkan melihat konten-konten kita. Melihat video kita yang baru, karena udah nge-stitch gitu. Ngerti nggak? Jadi pindah gitu, audiensnya. Asal dari video A ke video kita. Video A ke video B ke video kita. Itulah yang bikin FYP. Jadi yang ketiga adalah durasi video 3-5 detik. Pertama harus ada stopping point. Contoh tadi kayak saya. Misalnya apa ya, kayak stop gitu kan, bisa kayak gitu. Atau misalnya kayak misalnya hey kamu, untuk small business owner, nah itu kan bikin orang stop ya,
jadinya ketika orang ngelihat tuh kayak apa nih gitu kan. Jadi berhenti dulu sampai ngelihat, bahkan sampai berhenti videonya sampai beres itu diulang lagi. Nah, itulah kenapa pentingnya 3 sampai 5 detik pertama itu bikin kita kayak apa nih videonya, gue harus tonton sampai habis gitu. Kalau kita nggak nonton bakal nyesel. Nah, bikinlah konten yang seperti itu, teman-teman. Jadi kita bikin penasaran orang. Tuh, yang keempat adalah terus ada call to action. Contoh kalau tadi yang video saya tuh ada pertanyaan terkait jualan online, silahkan komen ya di kolom chat. Nah, bisa kayak gitu. Mengarahkan mereka yang nonton untuk bertanya atau memberikan masukan atau ide terhadap jualan online itu kayak gimana di kolom chat. Atau misalnya teman-teman kalau yang mau jualan, buruan, biar nggak kehabisan, silakan langsung klik link yang ada di bio kita. Nah, itu kan memberikan instruksi kepada viewers untuk segera klik profil kita dan juga klik link yang ada di bio kita. Nah, itu namanya call to action. Gitu ya. Lalu yang kelima, suara jernih, visualnya oke, dan pencahayaannya mantap. Nah, itu juga yang bikin FYP. Karena kalau video kita blur ya, mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Yang nonton juga maksudnya nggak enak gitu ya, ngapain kita nonton video yang blur. Jadi mending ya udah kita skip aja kalau yang blur. Makanya tadi suaranya jernih, visual oke, dan pencahayaan atau lighting-nya mantap. Yang keenam, Bapak Ibu dan teman-teman bisa riset hashtag-nya yang ramai digunakan. Lagi ramai apa nih sekarang? Nah, itu bisa dimasukin. Atau yang berkaitan dengan bisnis kita bisnis hijab bisa, atau bisnis apa misalnya, kain tenun misalnya gitu kan. Ya udah, hashtag kain tenun itu bisa nggak? Bisa. Pakai hashtag pribadi yang unik, dalam artian pengen kita bangun personal branding. Misalnya kain tenun Ica. Wah, jadi hashtag kain tenun Ica. Ya udah, itu jadi personal brandingnya kita. Jadi ketika orang-orang dari luar TikTok mau ke TikTok nyari kita, tinggal ketik aja kain tenun Ica, nanti keluarnya video kita. Nah, itulah powerfulnya sosial media. Gitu. Dan itu bisa banget untuk naikin sales gitu ya. Oke, lanjut. Engagement itu penting. Pastikan akun kita dijadikan akun kreator terlebih dahulu. Jadi teman-teman Bapak Ibu semuanya, di TikTok tuh ada 2 jenis akun. Ada yang bisnis, TikTok for business, ada juga yang creator atau kreator TikTok gitu ya, konten kreator. Kalau saya sarankan Bapak Ibu dan juga teman-teman itu pilihnya akun kreator. Kenapa? Karena itu enggak, kalau pakai yang sebelah tetangganya gitu ya, si TikTok for business, itu kita kalau pakai sound atau music yang istilahnya itu harus berbayar gitu. Kita harus kayak nge-subscribe dulu, bayar dulu gitu kan. Sedangkan kita UMKM ya. Jadi gimana cara kita mengoptimalkan yang ada dulu. Kalau ada gratisan dan kita bisa optimalkan, kenapa enggak gitu kan? Karena itu pun yang disarankan oleh mentor saya gitu. Jadi ya mending konten akun kreator aja gitu dibandingkan yang akun for business gitu. Engagement itu apa sih, Mas Fikri? Engagement itu gimana caranya? Video kita tuh bisa mengajak interaksi sama si viewers. Entah ngasih like kayak, ngasih komen kayak, nge-save videonya kayak, nge-share kontennya kayak, nge-rewatch kontennya kayak, watch time-nya ditambah lagi kayak. Itulah namanya engagement. Oke, lanjut. Mengenal fitur TikTok. Ini sepertinya akan saya percepat ya, karena teman-teman Bapak Ibu semuanya bisa gunanya sendiri. Itu gampang banget, bisa searching juga di YouTube dan tinggal mainin aja gitu ya fitur-fiturnya yang ada. Terus yang selanjutnya, nah peralatannya saya biasanya pakai, dulu saya kalau teman-teman Bapak Ibu semuanya lihat konten TikTok saya yang di fikri.afh, itu saya dulu pakai tab Samsung. Tab, bayangin, saya bikin konten di tab. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada HP, ada iOS, jadinya lebih enak gitu ya. Karena handy, jadi enak banget buat bikin konten. Tapi nggak masalah merek apapun itu selama istilahnya masih kelihatan muka kita, blur-blur banget. Hajar aja bikin konten, nggak usah malu. No matter what gitu ya, apapun merek HP-nya, apapun merek tab-nya, selama istilah kita bisa buat konten dan itu jernih gitu ya, ya udah hajar aja gitu. Dan kita nggak perlu nunggu HP kita iPhone dulu, nggak perlu teman-teman Bapak Ibu semuanya. Udah hajar aja dulu. Saya juga dulu belum HP iPhone saya hilang, jadinya saya pakai tab Samsung, tapi tetap aja alhamdulillah itu selama berapa naik banget tuh followers gitu loh intinya. Sales juga naik. Pencahayaan yang pas, mini tripod ini opsional,
Oke, selanjutnya aplikasi eksternal, referensi tambahan aja dari saya. Bisa pakai aplikasi 4 ini, desain grafis ada Canva, aplikasi video editing ada VN, InShoot, sama ini CapCut. Gitu. Rekomendasi bisnis TikTokers. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita stuck bikin konten, carilah referensi orang yang dia juga bikin konten yang relate sama apa yang kita bahas juga. Kalau bisnis ya udah cari orang yang bahas bisnis juga, jangan cari orang yang joget-joget gitu ya, karena tidak ada hubungannya dengan bisnis kita gitu. Nah, contohnya ada 3 orang ini, dan 3-tiganya juga luar biasa banget gitu ya. Ada Andri Sadipa, wah dia bahkan sekarang lagi buat platform sendiri gitu ya tentang bisnis. Juga ada Adifa Amalia, beliau luar biasa, asalnya juga UMKM, small business owner, tapi sekarang bisnis hijabnya, fashionnya itu bener-bener go nasional banget. Bisa dicontek, ditiru, lihat cara dia menyampaikan, cara dia mengelola bisnis seperti apa, cara dia menggunakan TikTok kayak gimana, cara dia endorsement kayak gimana, itu bisa dicontek sama persis sama teman-teman Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Terus ada bisnis bareng Bram. Nah, ini juga salah satu mentor TikTok saya gitu ya. Beliau yang ngasih tahu gimana gini gitu kan, bahkan sampai saya udah sekitar 10.000 followers lebih gitu, 11 ribuan lebih, itu juga hasil bimbingan dari Mas Bram gitu teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah teman-teman Bapak Ibu semuanya, fokus pada impact bukan pada number. Fokuslah pada isi kontennya, apakah itu bermanfaat, apakah itu mengedukasi, apakah konten itu bisa menjual nggak, soft selling nggak, dibandingkan teman-teman fokus pada si viewers. Kok yang nonton cuma 10 orang ya? Kok yang nonton cuma 1.000 orang ya? Kok yang nonton cuma 5 orang, 10 orang, 15 orang, berapapun itu teman-teman, hiraukan saja. Kita buat konten sebaik mungkin, seoptimal mungkin, gimana caranya konten kita bikin penasaran, tapi kita benar-benar nggak kelihatan jualan gitu. Misal kita cerita di balik kesuksesan UMKM kita kayak gimana, atau jatuh bangunnya UMKM kita kayak gimana, di mana sih UMKM kayak tadi misalnya kain tenun Ica tuh di daerah mana, itu kita bisa jelasin pakai storytelling. Dan itu sudah banyak banget contohnya, tinggal kita nyontek, amati, tiru, plug gitu ya istilahnya, atau bisa juga dimodifikasi. Terus yang kedua yang perlu kita ingat mindsetnya adalah done is better than perfect. Jadi teman-teman Bapak Ibu semuanya, jangan menunggu sempurna dulu kontennya, jangan menunggu sempurna dulu kita jualan ini, jualan itu, enggak. Yang penting selesai aja dulu. Nanti kita bisa evaluasi, self evaluation. Nanti bareng tim UMKM-nya, kita evaluasi bareng-bareng, kira-kira apa nih yang kurang. Kita di TikTok bisa naikin sel tuh gimana? Gitu ya. Ini 2 hal yang harus teman-teman Bapak Ibu semuanya perhatikan. Oke, ini mungkin nanti teman-teman Bapak Ibu semuanya yang mau ikut boleh nanti bisa hubungin saya aja. Saya skip aja dulu ya, kan nggak penting banget. Ada yang mau didiskusikan, silakan nanti kita bahas di Q&A session sama Mbak Moderator. Terus terima kasih, stay connected with me, teman-teman Bapak Ibu semuanya yang mau ngobrol, itu saya lebih aktif di Instagram, silakan chat atau DM saya di Instagram @fikri.eva. Nanti termasuk juga voucher semuanya untuk teman-teman para UMKM bisa naik kelas. Itu saya udah kerjasama bareng Sekolah Bisnis saya, Sekolah SEO Global dan juga Live Project. Gimana caranya kita bisa bantu teman-teman level up, scale up, bahkan build up kayak gitu. Itu ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih atas antusiasnya. Dikembangkan lagi kepada moderator kita yang luar biasa, Mbak Karissa Utami. Dipersilakan. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak, materinya sangat penting banget, sangat informatif banget. Nah, untuk pertanyaannya kita ambil 5 pertanyaan dari Zoom dan 1 pertanyaan dari YouTube. Oke, langsung aku bacain aja ya Kak untuk pertanyaannya. Dari Zoom yang pertama, selamat malam Kak, kalau TikTok untuk bisnis katanya jangan langsung promo produk ya, karena orang nggak suka dijualin, tapi lebih ke kasih informasi dulu ya. Terima kasih. Jadi bagaimana nih Kak untuk pertanyaannya? Oke. Lebih baik promo produk atau informasi dulu? Langsung dijawab aja nih Mbak Karissa. Iya Kak. Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya Mbak Hana Sasanti, luar biasa banget pertanyaannya. Oke. Kalau TikTok untuk bisnis, katanya jangan langsung promo produk ya. Tapi
informasi. Betul. Jadi gini teman-teman semuanya. Pakai metode namanya itu adalah 3S. Nah, 3S itu apa? Sharing, baru selling. Nih, khususnya mungkin untuk siapa tadi? Bahana ya, Bahana. Jadi kalau kita pengen jualan di TikTok atau di Instagram juga atau dimanapun itu sebenarnya, kita jangan kelihatan jualan banget gitu. Tapi kita sharing dulu apa sih sebenarnya produk kita gitu. Pakai informasi, bener nih kata Mbak Hana, informasi dulu. Kalau bisa jawab tuh 5W1H-nya. Produk apa, siapa target market kita, kenapa kita jualan ini dan sebagainya gitu. Tapi dikemas ya supaya lebih asik gitu. Kalau kaku ya juga audiens atau customer juga malas biasanya. Kan kita udah di zaman serba mudah ya, jadi maksudnya kita nggak perlu kaku-kaku amat lah sekarang kalau jualan. Jadi saran saya untuk Mbak Hana Sasanti dan juga teman-teman UMKM lainnya, kalau teman-teman mau buat konten TikTok, itu ada 3S yang harus teman-teman lakukan. Sharing, berbagi lagi, baru selling, jualan. Gitu loh. Jadi kalau misalnya konten-konten pertama tuh mungkin lebih ke video-video pendek dulu Mbak Hana. Gitu. Langsung habis itu mungkin juga bisa video yang soft selling. Jadi jangan hard selling ya, tapi soft selling kalau di TikTok. Gitu. Kecuali kalau kita udah punya followers yang banyak, itu baru bisa lah untuk hard selling. Gitu ya Mbak Hana. Oke, terima kasih Kak Fikri atas jawabannya. Semoga membantu ya Kak Hana. Oke, lanjut ya Kak untuk pertanyaannya. Kalau setting akunnya personal account, bisa nggak kita sekalian buat bisnis? Saya pertama coba share konten video hiburan aja, ikutin yang lagi tren. Bisa nggak kita selipkan nanti jualan kita di next video? Nah, bagaimana tuh Kak Fikri? Oke. Ini yang nanya nggak pakai nama ya, tapi keren banget pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya ya, siapapun itu. Saran dari saya, Bapak, Ibu, dan teman-teman, para pelaku UMKM, ketika kita membuat konten, dimanapun itu termasuk juga di TikTok, kita harus konsisten. Kalau kita pengen pilih niche-nya adalah bisnis, please fokus kepada bisnis. Jangan tiba-tiba bahas diet, jangan tiba-tiba bahas skincare, jangan tiba-tiba bahas lawak. Jangan. Mungkin maksud Mas atau Mbaknya di sini itu untuk memancing followers untuk bisa nambah gitu kali ya, atau audiens. Tapi sebenarnya itu kurang efektif. Karena orang tuh biasanya, dan juga TikTok, itu bisa nge-push, oh konten bisnis ini, biasanya orang-orang ini nih yang suka nonton konten bisnis, oh ya udah di-push-nya ke mereka gitu. Tapi kalau konten kita random, skincare iya, lawak iya, apalagi bisnis juga iya, ngaji juga iya misalnya. Itu ya istilahnya teman-teman semuanya TikTok juga udah kepusingan, gimana nih ini nggak jelas banget gitu istilahnya gitu. Jadi kalau saran saya adalah fokus di satu aja ya Mas atau Mbaknya, jadi biar apa, UMKM kita, small business kita itu bisa berkembang gitu. Oke, lanjut nih Kak dari pertanyaannya Kak Hendy. Aku mau bertanya, cara buat video jualan biar wonderful bagaimana ya Kak? Soalnya pasti ada rumus, kasih tahu dong Kak rumus yang baru wonderful biar cetar untuk jualan kita untuk hits pemasaran yang di TikTok gitu Kak. Pertanyaannya. Oke, luar biasa nih. Langsung ngomongin ke praktek ya. Mas Hendy ya, Mbak Karisa yang nanya? Iya benar Kak Hendy. Oke, cakep. Nih saya izin share screen ya. Sorry. Salah. Ini yang saya lakukan juga di TikTok dan juga akun jualan saya. Mas Hendy bisa screenshot ya, Mas. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, cara bikin ini langsung praktek ya, langsung praktek banget gitu. Sama kayak yang tadi cara FYP kayak gimana. Jadi ketika di TikTok itu saya join TikTok tuh Agustus. Ya, sekitar Agustus 2020. Dan nggak lama, nggak nyampe 5 bulan atau 3 bulan itu followers. Nyampe sebulan juga itu bisa nyampe 10.000. Bahkan teman saya ada yang dalam satu malam itu bisa nyampe 20.000, 30.000. Bakal itu salesnya naik banget. Nah, caranya gimana? Teman-teman Bapak Ibu semuanya, supaya kita nggak kelabakan, kita bikin kepusingan bikin konten,
silahkan tulis, brainstorming, konten-konten apa aja yang kita upload. Di mana? Di TikTok kita. Upload 3 video per hari. Jadi kalau saya dulu tuh jam 8 pagi, jam 2 siang, sama jam 9 malam. Itu golden time-nya orang-orang buka TikTok gitu. Buka sosial media. Nah, itu saya bikin dulu listnya nih. Kan 3 video per hari itu dalam seminggu berarti 21 konten ya. Nah, itu silakan ditulis dulu kontennya apa aja, Mas Hendy. Yang relate sama bisnis kita ya, sama UMKM kita. Apa? 5W1H-nya minimal. Kita tujuan apa? Soft selling-nya gimana? Itu harus ada 21 konten. Kalau pusing gimana cari konten, silahkan nyontek video orang yang jualnya sama kayak kita. Udah, ikutin aja sama persis. Kalau mau kita lebih kreatif dikit, edit, modifikasi, gimana caranya, itu juga ada ciri khas kitanya. Gitu. Nah, habis itu setelah kita udah 21 konten, kita bisa nguploadnya 1 hari 1 kali aja. Gitu. Kenapa sih Mas Fikri harus 21 konten, 3 video per hari? Karena biar menotis si TikTok. TikTok, nih, gua mau serius nih di sini. UMKM gua mau go digital nih, go TikTok. Gitu. Jadi kayak bilang, TikTok, ini gua mau serius gitu kan, bikin konten supaya buat jualan gua naik gitu. Nah, dari sana nanti TikTok notice, oh nanti bakal di-push tuh konten-konten kita. Gitu ya, Mas Hendy. Habis itu kita bisa uploadnya 1 hari 1 kali aja. Terus tolong saya ingetin juga nih, bio yang ada di TikTok itu dirapihin. Mau pakai personal brandingnya teman-teman UMKM-nya apa misalnya, atau tagline-nya juga boleh. Atau ngejelasin misalnya menjual kain tenun khas Lombok. Habis itu misalnya bonus apa. Itu teman-teman bikin copywriting-nya yang menarik aja, gimana caranya bisa menarik customer ya. Terus itu kan ada link-nya juga tuh. Link-nya itu bisa dibuat pakai Linktree, atau sekarang juga ada LinkedIn juga, itu terserah gimana caranya. Jadi mereka tuh bisa memudahkan gitu. Jadi kita tinggal klik-klik aja. Jangan bikin susah si customer. Gitu ya, UMKM kita benar-benar harus bikin inovasi baru. Gimana cara kita bisa go digital yang artinya kita nggak menyulitkan customer. Terus selanjutnya, teman-teman itu ketika praktek membuat konten, kalau bisa, yang tadi yang tips FYP juga dijalanin, ini tambahannya. Video wajib ada voice over. Jadi ketika contoh Mas Hendy lagi ngevideoin konten pembuatan bisnis UMKM-nya Mas Hendy gitu ya. Nah, itu nanti jangan videonya doang. Nanti ketika udah diedit, di InShoot, atau di CapCut, atau misalnya di VN, itu nanti bisa ditambah voice over. Misalnya, apa ya, ini sedang proses pembuatan, dan sebagainya. Nah, itu kayak suara kita menjelaskan sebenarnya gambar itu apa sih, video ini tuh apa sih, gitu loh. Terus ada video, wajib ada teks, dan artian, jadi mereka juga bisa baca sambil tervisualisasikan, sambil juga ada audio dari kita. Video bersifat storytelling, wajib. UMKM, small business owner, semuanya tolong belajar, kita jualan itu jangan hard selling. Gak ada kan orang yang tiba-tiba mau ditodong, woi, gue jual iPhone, lu beli nggak gitu kan? Gak gitu kan, Bapak Ibu juga teman-teman semuanya. Tapi gimana caranya kita bisa mengemas nih? Ini saya jualan iPhone tuh gimana caranya? Kayak kita ngiklan gitu lah. Nah, itu silakan dicari ceritanya gimana, alurnya gimana, dan itu banyak konten di TikTok. Kita bisa ngikutin sama persis juga. Tinggal edit modifikasi lah. Habis itu sebutkan masalahnya. Kayak ada sebab dan akibat gitu. Oh, mungkin ketika ngerasa contoh tadi kain tenun mungkin solusinya. Masalahnya adalah mungkin misalnya baju kita robek, wah misalnya. Nah, solusinya adalah kain tenun Ica yang tadi gitu. Nah, gimana caranya itu kita kemas gitu loh. Terus produk yang kita pakai yang tadi kain tenun Ica, sebutkan kegunaan produk. Jadi itu juga bisa bikin apa dan sebagainya. Nah, itu kita bisa ceritain. Terus kita setelah pakai kain tenun Ica tuh apa sih perbedaannya? Nah, itu dikemas, teman-teman. Storytelling, tapi jangan kayak kelihatan kita jualan banget ya. Gitu. Kalau udah kelihatan jualan banget juga nggak apa-apa, asal yang penting mereka gimana caranya bisa nonton sampai akhir, bahkan sampai bisa klik Shopee-nya teman-teman. Gitu ya. Itu ya Mas Hendy.
Oke, terima kasih Kak Fikri untuk jawabannya. Semoga membantu ya Kak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Kak Noldi. Apakah ada pengaruh jika saya akun bisnis jualan skincare, tapi saya sering nonton tutorial fotografi di akun bisnis saya? Nah, itu ada pengaruhnya nggak nih Kak Fikri? Wah, menarik nih. Jujur, saya kurang tahu. Cuman gini sih. Kalau saran saya, dibandingkan kita kenapa-kenapa, jadi bikin akun satu lagi nih, Mas Noldi. Memang khusus buat kita nonton yang random gitu loh. Jadi nontonnya tuh nggak di akun bisnis kita yang di TikTok, tapi bikin akun yang satu lagi. Karena kan TikTok udah bisa available ya beberapa akun, kalau nggak salah tuh ada sekitar 5. Nah itu bisa Mas Noldi bikin aja 5 akun lagi. Satu akun lagi yang buat nonton video random. Supaya apa? Supaya audiensnya maksudnya bisa terfokus ke target market gitu loh. Cuman apakah memang itu valid atau enggak saya kurang tahu, tapi lebih baiknya mending buat aja dibandingkan ya audiensnya pada kabur gitu kan, karena memang TikTok tuh punya sistem sendiri gitu initial push-nya gitu ya Mas Noldi, semoga membantu. Oke, Kak Noldi, semoga membantu ya Kak. Nah, ini dari pertanyaan Yum, satu lagi ya Kak, dari pertanyaan Kak Kenny. Untuk memulai promosi bisnis kita, konten pertama sebaiknya yang kita upload itu yang bagaimana ya? Sebaiknya bisa dengan akun personal dan bisnis, karena saya bedain akun buat bisnis sama personal Kak. Nah, bagaimana Kak Fikri? Oke, siap. Mbak Kenny Melisa, luar biasa pertanyaannya, keren. Dan juga udah action, udah punya akun 2 dan juga beda gitu ya. Dan itu yang saya lakukan juga. Jadi saya punya akun personal branding saya sendiri. Ada juga akun jualan saya gitu. Nah, itu ada suatu hal yang sudah keren banget Mbak Kenny Melisa udah lakuin, karena memang sangat perlu untuk dipisah. Kenapa? Karena target market kita itu berbeda. Contoh, kalau saya di TikTok itu mengedukasi anak muda gimana cara kita bisa berliterasi finansial. Kita punya backup plan. Saya mengedukasi teman-teman generasi Z, generasi milenial untuk kita bisa nggak jadi generasi sandwich misalnya. Nah, kalau bisnis jualan saya yang small business, itu saya jualan skincare. Kira-kira target marketnya sama nggak? Enggak. Nah, Mbak Kenny udah bagus. Itu udah dipisahin. Terus konten pertama sebaiknya untuk kita upload tuh kayak gimana? Nah, Mbak Kenny, kalau saran saya untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini, untuk buat konten pertama di TikTok, saya saranin videonya jangan lebih dari 20 detik. Jangan 3 menit. Wah, 3 menit itu udah kayak mau ceramah ya gitu. Apalagi baru pertama kali join TikTok tiba-tiba 3 menit. Nah, saran saya mending jangan lebih dari 20 detik. Atau 30 detik jangan deh. Kenapa? Karena biar orang-orang tuh minimal dia rewatch, juga watch time akun kita itu gede gitu loh. Nanti enggak, karena kan durasinya pendek. Coba kalau durasinya panjang, kita baru join TikTok, tiba-tiba bikin konten yang 3 menit. Apalagi kita baru istilahnya baru belajar. Kira-kira tertarik nggak orang-orang lihatnya? Belum tentu, teman-teman semuanya. Makanya kalau saran dari saya, konten yang pertama yang kita buat adalah konten yang durasinya 10-30 detik aja. Nggak boleh lebih, tapi dengan catatan yang tadi ada stopping point-nya, ada call to action-nya, storytelling, jangan hard selling, ini, itu, dan sebagainya. Itu apa yang kita bisa kasih tahu ke TikTok gitu. Ya apa aja yang berkaitan dengan bisnis kita. Yang penting 10-30 detik aja. Gitu ya, Mbak Kenny, semoga membantu. Suaranya Mbak Karisa. Oh ya, oke. Terima kasih ya Kak Fikri atas jawabannya. Semoga membantu untuk Kak Kenny. Untuk pertanyaan satu lagi nih Kak dari YouTube. Ini ada pertanyaan, apakah harus kita buat konten itu lebih baik vertikal atau horizontal untuk videonya Kak? Gimana? Sorry. Oh, Ini. itu ya. Videonya tuh vertikal atau horizontal? Iya, benar. Oke. Siap. Wah, keren pertanyaannya. Dari siapa Mbak Karisa namanya? Ada namanya nggak? Oke, ada. Namanya Jonathan Orlen. Dari Jonathan. Oke. Halo, Mas Jonathan. Pertanyaannya mantap nih. Ini praktis gitu. Saran dari saya dan saran dari mentor saya, karena TikTok itu vertikal, saya buka aplikasi TikTok ya, bentar.
Misalnya ini gitu. Kan misalnya ini nih. Hai Alif, hai semua, perkenalkan aku. Nah, kalau saran saya sih mending vertikal juga. Karena kalau misalnya tiba-tiba horizontal, itu cuma sepotong. Gitu. Jadi, saran saya kalau mau buat konten video, itu jangan gini HP-nya. Jangan horizontal gini ya, tapi gini, mending gini. Karena biar ngeditnya pas gitu loh. Jadi kelihatan gitu. Jadi ketika nanti masuk ke TikTok tuh ya udah full kayak gini loh videonya. Nah ini horizontal tuh, tapi dibikin gini loh. Ya gitu ya, Mas Jonathan. Jadi saran saya sih mending sesuai dengan HP kita aja. Jadi vertikal kan berarti ke atas gitu. Oke, semoga membantu ya. Oke, terima kasih Kak Fikri. Semoga membantu ya Kak Jonathan. Nah, untuk pertanyaannya sudah cukup ya teman-teman. Mungkin kalian bisa tanya-tanya ke Kak Fikri, mungkin bisa kontak lewat Instagramnya, lewat LinkedIn, atau lewat media sosial Kak Fikri lainnya, atau bisa juga lewat TikTok ya Kak ya. Yes. Oke, nah untuk acara selanjutnya mungkin ada closing statement dari Kak Fikri. Oke, siap. Makasih Mbak Karisa. Halo Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya yang malam hari ini sudah menyimak saya sampai akhir. Saya sebenarnya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau belajar bareng saya. Dan saya juga jadi belajar banyak juga dari teman-teman Bapak Ibu semuanya yang hadir. Luar biasa banget teman-teman Bapak Ibu semuanya masih punya semangat di tengah pandemi ini yang banyak ketidakpastian. Gitu ya. Makanya Mas Agung menginisiasi, menggagas 3-day challenge digital marketing itu untuk teman-teman berkembang, bertumbuh. Jadi nggak ada alasannya tuh pandemi jadi alasan gitu ya. Nggak ada teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ini udah semuanya fasilitas disediain gratis sama Mas Agung, sama panitia juga gitu kan. Yang perlu kita optimalkan adalah syukur kita. Nah, saya pengen ngebahas dikit syukur gitu ya. Syukur itu ternyata bukan cuma alhamdulillah atau puji Tuhan, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Syukur itu mengoptimalkan potensi, peluang, kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Termasuk ini acara 30-day challenge itu teman-teman nggak perlu bayar kan? Ya nggak, gratis kan? Gitu. Mentor-mentornya juga luar biasa banget. Nah, tinggal kita habis dapat ilmunya, tolong praktekkan. Karena ilmu yang bermanfaat adalah yang dipraktekkan. Gitu ya. Dan juga teman-teman Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini sekitar tadi 120 orangan, silakan bisa DM Instagram saya @fikri.aeva. Kalau ada yang mau ngajak diskusi tentang TikTok boleh banget, termasuk juga teman-teman Bapak Ibu semuanya juga bakal dapat voucher tadi UMKM naik level, naik kelas gitu ya. Terima kasih, itu aja Bang dari saya. Dikembalikan lagi kepada Mbak Karisa. Oke Kak Fikri, terima kasih atas waktunya Kak untuk menyempatkan hadir untuk sharing-sharing ke teman-teman UMKM. Terima kasih Kak. Oke teman-teman, selanjutnya aku bakal share screen untuk tugas dari tim WDP. Mungkin aku bisa share screen-nya. Nah teman-teman, apa sudah terlihat share screen-nya? Nah ini untuk tugas dari untuk tantangan hari ke-14. Ini tugas-tugasnya, bisa kalian screen aja ya teman-teman. Nah untuk setelah di screen, kalian jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di grup Telegram masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk pada malam hari ini, saya dari tim 30-day challenge digital marketing, dengan malam hari ini yang luar biasa, salut banget buat teman-teman yang sudah menyediakan waktunya sampai pada akhir acara ini. Sekian dari saya selaku moderator, mengakhiri acara pada malam hari ini. Pamit undur diri, selamat malam dan selamat beristirahat ya teman-teman semua.